Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, menyambut panggilan Allah, menghambakan diri kita kepadanya. Karena memang tujuan kita diciptakan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pesan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Satu pesan yang sesungguhnya merupakan pesan bagi setiap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pesankan melalui Abdullah bin Abbas. Beliau katakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku ajarkan kepada kamu beberapa kata. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Dia di hadapan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam pesan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasiat kepada Abdullah bin Abbas, yang itu merupakan wasiat kepada setiap kita semua, yaitu agar kita menjaga Allah. Manakala kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita juga. Kita akan mendapatkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Apa makna dari menjaga Allah? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, menjaga Allah artinya adalah menjaga perintah-perintah Allah, dan juga menjaga agar kita tidak terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala pesankan secara khusus di dalam Al-Qur'an untuk kita jaga.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita secara khusus, yaitu salat kita yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salatmu, terutama salat yang pertengahan, dan berdirilah di hadapan Allah dengan penuh kekhusyuan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita secara khusus untuk menjaga salat kita, menjaga salat 5 waktu, terutama salat pertengahan. Salat pertengahan itu ada yang menyatakan adalah salat subuh, sebagian lagi menyatakan bahwasanya itu adalah salat asar. 2 salat yang sama-sama dihadiri oleh malaikat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan secara khusus agar kita menjaga salat kita? Karena sesungguhnya salat itu adalah satu perintah berharga yang kalau kita renungkan merupakan kebutuhan kita untuk kepentingan kita. Salat itu adalah satu kunci keberhasilan, kunci kesuksesan kita, baik dalam kehidupan kita, terutama kelak manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terlambang dari apa yang kita dengar lewat suara muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo salat, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kesuksesan. 5 kali sehari semalam kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kesuksesan, menuju kemenangan dan kesuksesan dalam hidup di dunia, terutama kelak juga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat sesungguhnya adalah kunci kebahagiaan kita, itu adalah kebutuhan kita. Pertama, karena salat itu merupakan media yang menghubungkan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik. Dengan salat kita kemudian bermunajat kepada Allah. Kita minta apa yang menjadi hajat hidup kita. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan dengan perantaraan sabar dan dengan perantaraan salat. Di dalam salat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Doa-doa dalam salat itu mencakup apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia dan juga apa yang kita butuhkan berupa kepentingan hidup kita di akhirat kelak. Sehingga sesungguhnya sekali lagi salat merupakan satu media yang merupakan kunci keberhasilan kita. Kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salat itu berfungsi sebagai pencegah agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Innas shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seorang yang melakukan salat dengan baik dan benar, maka dia akan terjaga dari perilaku yang tidak baik.
dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah oleh para sahabat diberitahu tentang perilaku seorang sahabat yang dia adalah seorang yang suka mencuri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, nanti salatnya akan mencegah dirinya dari perbuatannya yang suka mencuri ini, dari perbuatan yang tidak baik ini. Ketika sholat ditunaikan dengan baik, seseorang itu akan senantiasa terhubung dengan Allah. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya, dan disitulah dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian salat sesungguhnya adalah satu media yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi manusia untuk menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang dia lakukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Para ulama, para mufassir menyatakan bahwa makna al-hasanat di dalam ayat ini adalah as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu ini. Dan ini seperti halnya yang juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jistanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dalam keseharian kita ini banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita satu fasilitas untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Tentu selain dosa besar yang harus kita lakukan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas itu berupa pengampunan harian lewat salat 5 waktu. Jadi ketika kita tadi pagi melakukan sholat subuh, setelah itu kita beraktivitas bertemu dengan sholat Jumu'ah atau sholat zuhur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, antara subuh dengan zuhur. Sesudah zuhur kita beraktivitas, maka kita bertemu dengan sholat asar, Allah hapuskan apa yang kita lakukan antara zuhur dengan asar. Habis asar kita beraktivitas, mungkin ada salah dan khilaf, kita bertemu dengan maghrib, maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghapus dosa di antara sholat asar dan sholat maghrib. Demikian juga antara maghrib dengan isya, isya dengan subuh. Sehingga dengan demikian maka diharapkan bahwasanya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya dosa. Karena itulah salat 5 waktu merupakan satu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini dalam keadaan seperti apapun. Bahkan dalam peperangan, manakala kita tidak mampu berdiri, maka silahkan dengan duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring, kalau tidak bisa dengan hati, sesuai dengan
kemampuan yang kita miliki, tetap kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini. Artinya seseorang yang melaksanakan sholat 5 waktu ini, maka diharapkan dia itu akan terbebas dari kesalahan-kesalahan. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dalam satu hadisnya, bagaimana kalau di depan rumah kamu itu ada sungai yang jernih dan kalian mandi 5 kali di sungai itu, apakah masih tersisa kotoran di tubuh? Kata sahabat, tidak ya Rasul, tidak akan tersisa lagi kotoran. Maka Rasulullah SAW katakan, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu yang dilakukan oleh seorang hamba. Seperti halnya seorang yang mandi 5 kali, maka akan hilang dosa-dosanya. Sebagaimana orang yang mandi akan hilang kotoran-kotoran yang ada pada dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Artinya kalau kita merenungkan, maka sesungguhnya kita akan mengetahui bahwa sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara khusus di dalam Al-Qur'an untuk kita jaga, itu adalah satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian muadzin menyatakan hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan, maka memang seperti itulah fungsi dari sholat kita. Apalagi nanti di hari kiamat, amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat kita. Manakala sholat kita itu baik, maka insya Allah akan baik juga amal-amal yang lainnya. Tapi manakala sholat buruk, maka mungkin saja amal yang lainnya itu akan buruk. Dan ada satu hal yang kemudian pernah diceritakan oleh Dr. Khalid bin Abdul Aziz, seorang dokter spesialis jantung yang bekerja di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Saudi Arabia, tentang bagaimana sesungguhnya penjagaan terhadap sholat itu berkaitan dengan akhir kehidupan seseorang. Beliau ceritakan 2 cerita yang berkaitan dengan itu. Pertama adalah seorang yang dia katakan sangat rajin terhadap sholatnya. Saat itu dia sedang mengumandangkan iqamah, tiba-tiba dia pingsan, terkena serangan jantung. Maka dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan dia terbangun dan kemudian mengucapkan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sampai di rumah sakit kemudian diperiksa dan dokter itu sangat terkejut. Sebab ternyata dia itu menderita penyakit jantung yang sudah sangat parah. Tapi herannya kata mereka, bagaimana dia masih bisa menikmati zikir tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat akan dibawa ke ruang ICU, dia katakan, "Tidak usah saya dibawa lagi. Saya ini sudah hampir meninggal dunia. Saya sudah mencium bau surga." Dia kemudian mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan meninggallah dia. Ketika ditanya kepada keluarganya, apa yang menjadi amalan dari orang ini, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan masih bisa bertasbih pada saat dia sedang sakit parah dan bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir kehidupannya. Ternyata pertama, dia adalah orang yang memang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Bahkan dikatakan dia itu selalu datang awal ke masjid, berlomba dengan muadzin. Kalau bukan dia yang datang duluan, muadzinnya. Dan yang kedua, dia itu selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, tidak pernah menyakiti orang lain. Sehingga hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia inilah
yang membantu dirinya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupannya. Dan cerita yang kedua adalah ketika Dr. Khalid ini mendampingi seorang pasien yang sedang ditalkin oleh anaknya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu lama ditalkin, tapi dia tidak mampu mengucapkan. Bahkan dia kemudian berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, saya ini mendengar apa yang kamu katakan, tapi lidah saya keluh, lidah saya kaku, saya tidak mampu mengucapkan apa yang kamu bisikkan kepada saya." Dan meninggallah dia tanpa mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Saat ditanyakan kepada keluarga, apa yang menjadi penyebab terhalang dari kalimat tauhid ini? Ternyata mereka mengakui bahwa pasien itu adalah orang yang suka melalaikan sholat 5 waktunya, bahkan tidak jarang meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban bagi dirinya. Naudzubillah. Karena itu mari kita jaga sholat 5 waktu kita sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menjaga, insya Allah Allah itu akan menjaga kita di dalam kehidupan kita ini, menjaga kita di akhir hidup, dan terutama tentu kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita ketika kita bertemu nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإنه من يتقه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salat Jumat itu juga merupakan satu karunia berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu media pengampunan setiap pekan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan satu Jumat ke Jumat berikutnya itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Karena itu mari ketika tiba hari Jumat bergegaslah kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat itu kata Syekh Amru Khalid juga merupakan satu media untuk mencerahkan kita. Sehingga dengan demikian kita pulang dengan pencerahan hati, ada perubahan pada diri kita. Karena itulah kita diharapkan hadir pada sholat Jumat sebelum khatib naik mimbar. Karena ketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat itu menutup buku catatan amal. Semua diharapkan kemudian konsentrasi untuk mendengarkan pesan yang diberikan melalui khatib. Dengan itu maka kemudian diharapkan ada pencerahan. Dan itulah sesungguhnya makna dari adanya khutbah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkhutbah pada saat awal Jumat, di akhir dari sholat Jumat.
Tapi kemudian sahabat banyak yang tidak memperhatikan, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita. Di dalam surat Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal itu. Matsalul ladzina hummilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfarah. Perumpamaan orang-orang yang diberikan peringatan dalam hal ini seperti halnya Taurat, tapi dia tidak mau untuk membawanya, maka seperti halnya himar yang membawa kitab catatan, tapi itu tidak berguna bagi dirinya. Yang kata Syekh Abdul Khalid, ini sesungguhnya satu pesan bagi setiap kita pada saat sholat Jumu'ah, supaya memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib dan membawa pesan itu untuk perubahan diri kita. Kalau tidak, maka kita diumpamakan seperti halnya himar tadi, yang diberikan peringatan di bawah buku catatan akan tapi tidak memberikan dampak sama sekali. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhtub faqad lagaut." Kalau kamu berkata kepada teman kamu, diam, pada saat itu khatib sedang berkhutbah, maka kamu juga termasuk orang yang tidak berguna, yang lalai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam bagian mereka yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana himar. Mudah-mudahan Jumat kita adalah Jumat yang berkah, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Aqimis shalah.